sudah pernah disampaikan. Kalau kemarin sempat dibahas tentang vektor, kemudian juga ada yang dibahas tentang kinematika benda titik. Nah, ini salah satu bentuk kinematika yang lain yang berkenaan tentang kinematika partikel atau disebut juga dengan gerak satu dimensi nih. Gerak satu dimensi yang tidak dipengaruhi oleh bentuk yang lain. Sama halnya dengan kinematika benda titik, mungkin yang pernah mengenal tentang kinematika benda titik ini, yang pertama dia hanya memperhatikan masanya ya. Kok dihapus? Dia hanya mementingkan massa, di mana semua benda itu diabaikan geraknya dan lain sebagainya. Jadi yang ditinjau adalah massa. Kemudian partikel ini juga punya gerak, gak hanya macam-macam gerak yang sudah kalian ketahui. Partikel juga punya gerak, namanya gerak translasi. Tapi efek rotasi yang dialami oleh partikel, dia kan bergerak gitu kan, bahkan dia punya efek rotasi, itu diabaikan. Jadi bagian-bagian yang akan ditinjau itu tidak dipengaruhi oleh pergerakan yang lain. Ya, seperti halnya yang kita ketahui tentang kinematika pada dasarnya gitu. Nah, sebelum itu saya mau ngulas sedikit tentang kinematika. Jadi kinematika itu, hal yang mendasar tentang kinematika adalah merupakan deskripsi gerak. Kita berhubungan dengan gerak satu dimensi yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi deskripsi gerak tanpa memperhatikan penyebab. Jadi banyak yang diabaikan gitu ya. Banyak yang diabaikan, mau itu dia berputar, berbelok kan, terus dipercepat ataupun diperlambat, itu diabaikan dulu untuk bagian kinematika. Jadi tinjauannya hanya massa atau pusat massanya saja. Nah, kira-kira apa yang bisa dianalisis dari kinematika ini atau kinematika partikel lebih lanjut? Kita bahas satu-satu nih. Nah, salah satunya ada posisi partikel pada suatu bidang. Misalkan ada dua koordinat X dan Y, masing-masing punya satu titik A1 dan A2. Kemudian kalau kita tinjau titik aslinya atau sudut bukan sudut pandang. Jadi dia dilihat bergerak itu dari sini. Nah, kemudian dia juga A2. Maka yang disebut dengan posisi itu ini, posisi titik, menentukan posisinya. Kemudian juga bisa dilihat dari perpindahan. Kalau perpindahan berarti adalah kita tarik garis lurus dari A1 ke A2. Meskipun partikel A1 itu dia bergeraknya macam-macam gitu. Misalkan dia berbelok dulu atau enggak dia mau main-main dulu di mana gitu kan, tetap berhenti di A1, kita tetap tarik garisnya saja. Karena ingat, kita tidak memperhatikan penyebab geraknya gitu. Jadi yang kita tinjau adalah titik awal dan titik akhirnya. Jadi kalau kayak gitu, kita bisa sebutkan di masing-masing komponennya. A1 itu punya komponen apa aja sih? Apa? Masih ingat nggak vektor? Ya, X1 dan Y1, kemudian A2 punya komponen X2 dan Y2 ya. Oke, kalau kayak gitu, ini adalah R1 ya, bisa kita sebut. Berarti ini adalah delta R atau perpindahan. Garis dari A1 ke A2 perpindahannya. Kita bisa tuliskan secara komponen vektornya, berarti R2 itu sama dengan R1 ditambah dengan delta R. Sorry, ini vektor yang kelewat, maksudnya gitu ya. Atau kalau bisa juga kita sebut di mana delta R berdasarkan bidang garis lurus ya.
berdasarkan garis lurus, delta R itu nilainya adalah R2 dikurangi dengan R1. Kalau kita tuliskan secara komponennya, kita kan masing-masing punya komponen nih. Kita bisa tuliskan di sini delta R, komponen vektornya apa aja? X2 untuk arah I ditambah Y2 untuk arah J. Salah nulis. Dikurang, kayaknya kita tarik ke sini ya. Delta R komponennya adalah X2I ditambah Y2J dikurang dari X1 untuk komponen I ditambah Y1 untuk komponen J. Masih kita bisa gabungkan. Berarti X2 dengan X1 kalau kayak gitu. X2I dikurangi X1I. Ya, ini tandanya jadi plus. X2 udah, sekarang Y2 Y2J ditambah dengan maksudnya dikurang Y1J. Ya, komponen I dan komponen J dipisahkan. Sekarang kita punya nih X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Berarti ini maksudnya secara matematis adalah bilangan atau simbol delta ya. Delta XI ditambah delta YJ. Ini secara komponen vektor dari vektor perpindahan. Jadi ingat ya, yang namanya perpindahan itu mau dia partikelnya bergerak, ini ya di gambar ungu, mau dia bergeraknya gimana dulu, tetap yang diambilnya adalah garis lurus dari A1 menuju A2. Itu tentang posisi. Selanjutnya yang akan dibahas adalah kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata ini pertama ditinjau jika dia ada di sebuah garis lurus. Jadi kalau di sebuah garis lurus, saya udah sebutin di sini V rata-rata, kecepatan rata-rata itu pakai tanda garis di atasnya sama dengan delta X dibagi, harusnya pulpennya jangan itu lagi ya. Nah, putih lah. Delta X dibagi dengan delta T, atau X itu apa? Jarak ya. T itu waktu. Ingat nih, ada deltanya di sini. Berarti kalau kayak gitu, X2 dikurangi dengan X1, atau jarak awal dikurangi jarak akhir, berarti ya. Ini tuh akhir, ini tuh awal. X2 dikurangi X1. Begitu juga dengan T2 dikurangi T1. Maksudnya adalah yang akhir dikurangi yang awal. Itu untuk garis lurus. Beda halnya untuk garis bidang. Garis bidang? Nih ya. Jika ditulis berdasarkan bidang. Jadi kalau berdasarkan bidang, itu disebutnya adalah R. Delta R dibagi dengan delta T. Maksudnya sama aja. Mungkin karena bidang itu ada komponen X dan Y, maka nanti R2 itu punya komponennya masing-masing. Jadi tetap ini menunjukkan tentang posisi atau jarak, ya. R di sini adalah menunjukkan posisi atau jarak. Cuman bedanya kalau di bidang, seperti yang tadi kita dibahas di slide sebelumnya, berarti kalau menunjukkan bidang, dia ada bagian komponen-komponennya ya. Masing-masing dari komponen-komponen yang ini harus disebutin. Nah, jadi bisa kita tinjau berdasarkan garis lurus dan berdasarkan bidang. Oke, aman ya. Pokoknya intinya sama halnya seperti yang kalian ketahui bahwa V itu sama dengan, kalau misalkan S per T ya, sama ini juga, cuman S-nya saya ganti jadi X kalau di sini.
Atau kalau di bidang jadi ini ya, jadi R. Sama aja. Ada juga yang disebut dengan kecepatan sesaat. Nah, kalau kecepatan sesaat itu, misalkan ini, ada satu grafik nih, grafik X terhadap T. Ini masih ada partikel bergerak. Di antara pergerakan yang ini, dengan X tertentu dan X1 dan T1, kemudian di sini ada X2 dan T2 gitu ya. Nah, jika ditanya tentang kecepatan sesaat, di situ ada fenomena, kalau di matematisnya di sini gradien ya, atau garis miring. Jadi di sini ada gradien yang menentukan pada waktu tertentu atau kecepatan sesaat. Nih, sama ya seperti yang kalian ketahui, V sama dengan delta X. Biar seragam. Ini maksudnya adalah delta X per delta T ya. Atau asalnya ini ya, X per T gitu. Jarak dibagi dengan waktu pada saat tertentu. Bisa kita tulis, kalau ada bentuk gradien kayak gini, ada hubungannya dengan limit. Jadi limit delta T menuju 0, dimana tetap kita masukkan delta X dibagi dengan delta T. Berarti kalau kayak gitu, kita bisa menurunkan bagian ini atau turunan dari posisi atau jarak dibagi dengan turunan waktu. Itu yang disebut dengan kecepatan sesaat. Gitu ya. Jadi kalian udah dapat apa aja tadi? Ada kecepatan rata-rata, ada kecepatan sesaat juga ya, dan ada perpindahan. Selanjutnya, ini udah dibahas sih sebenarnya. Cuman ini kayak merangkum dan mau ditambah lagi sesuatu yang baru yang belum disampaikan di kinematika benda titik. Ya. Tadi udah ada kecepatan, berarti sekarang percepatan. Percepatan berdasarkan garis lurus. Garis lurus ya, kecepatan rata-rata itu adalah A, sama dengan perubahan dari perubahan kecepatan dibagi dengan waktu ya. Perubahan kecepatan. Ini juga sama perubahan waktu. Berarti kalau kita jabarin lagi di sini kita bisa dapetin apa nih? Misalkan kita sama denganin di sini sama dengan delta V itu apa? Iya, V awal atau kita bisa tulis VT dikurangi V0 dibagi dengan T akhir dikurangi T awal atau T0. V2 V1 boleh, T2 min T1 boleh. Ini simbol aja sih sebenarnya, ada V2 min V1 juga boleh. Di sini juga bisa V2 min V1. Kok V lagi? T maksudnya. Itu kalau dalam garis lurus. Kalau dalam bidang ini berarti dia pakai komponen vektor ya, masing-masing. Delta V X untuk arah I dibagi dengan delta T. Karena T itu bukan vektor, jadi dia nggak ada vektornya, gabung ke I gitu kan. Terus ditambah delta V Y, ini untuk arah koordinat Y atau satuannya adalah J dibagi dengan masing-masing delta T. Ada juga disebut dengan percepatan sesaat, sama halnya dengan kecepatan sesaat, dia merupakan suatu limit fungsi delta T di mana delta T menuju 0. Itu tadi udah ada posisi atau posisi dan perpindahan, terus kemudian kecepatan rata-rata, percepatan rata-rata,